Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18, Waktu bersenang, senangnya telah berakhir. Rendra tak bisa membayangkan kalau ada Raihan dan Sasa saat ini pasti semua dapat bulian dari pasangan bucin tersebut. Untung saja bos sombongnya itu kelelahan karena membawa banyak belanjaan Sasa tadi. Gimana Bel? Tanya Abi lagi. Abel mengangguk malu membuat Abi terpekik karena cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Selama ini yang ditakutkannya salah, Abel juga menyukai dirinya. Abi segera memeluk Abel erat membuat Rendra mengalihkan pandangannya. Dia takut cemburu melihat pasangan baru ini. Malam ini semua duduk berpasangan seperti malam biasanya. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda membuat Raihan tak berhentinya menatap Aditya dan kakaknya. Aditya bersikap sangat manis pada Zizi, jika untuk Abi dan Abel mereka memang terbiasa mesra. Kalau kata Raihan mereka sahabat rasa pacar, jadi tak ada lagi yang berbeda dari perlakuan dua sejoli ini. Raihan melirik ke arah Sasa yang sedang lahap memakan ikan bakar favoritnya. Sasa akhir ini banyak makan tapi mudah lelah, bahkan kadang moodnya sering berubah-ubah. Kamu mau coba ini? Aditya sedikit kaku saat menawarkan sup daging pada Zizi. Boleh tapi sedikit saja, jawab Zizi gugup karena Aditya bersikap sangat manis padanya di depan semua orang membuat Zizi sedikit tidak nyaman. Semuanya tahu status Zizi janda dan belum selesai masa idah, tapi sudah bersikap mesra dengan Aditya membuatnya sedikit sungkan. Aditya meminta dibawakan susu hangat untuk Zizi karena perempuan ini memang sangat menggemari susu. Zizi hanya akan makan malam sedikit, bisa dibilang ala kadarnya. Dia rajin mengkonsumsi susu rendah lemak saat malam hari untuk mengisi asupan makanannya. Aditya mencari tahu semua kesukaan sang kekasih dari Melinda dan Sasa. Kenapa Aditya mengetahui kesukaan Kak Zizi? Batin Raihan curiga. Sepertinya ada yang tidak beres. Raihan tahu kalau Aditya menyukai Zizi, tapi belum tahu kalau mereka sudah jadian. Sayang, ada yang berbeda dari Aditya dan Kak Zizi, bisik Raihan pada Sasa membuat Sasa ikut memperhatikannya. Setelah makan malam berakhir, Aditya meminta waktu mereka untuk mengumumkan sesuatu. Maaf mengganggu waktu kalian, saya hanya ingin mengatakan sesuatu. Setelah masa idah Zizi selesai, kami akan segera menikah. Tegas Aditya membuat semua tercengang, apalagi Raihan tiba kakaknya akan menikah lagi. Kak Zizi, gumam Sasa tersenyum sedangkan Zizi menundukkan kepala. Perasaan takut dan malu bercampur aduk secara ada orang tuanya dan orang tua Aditya saat ini. Bian ingin buka suara tapi dicegah oleh Melinda. Melinda sudah memperhatikan Aditya beberapa hari ini. Lelaki ini terlihat baik dan dewasa, menurutnya tak masalah jika Zizi menyukai Aditya. Bahkan Aditya dengan beraninya mendatangi Melinda untuk meminta izin mendekati Zizi dan dengan senang hati Melinda mengizinkannya.
Kalian belum saling mengenal, kenapa langsung menikah? Sanggah Raihan. Kami sudah merasa cocok, Rai, tak ada lagi yang harus ditunggu. Bukannya pernikahan itu ibadah? Jawab Aditya membuat Raihan terdiam. Ma, Pa, izinkan aku menikahi Zizi. Aku butuh restu dari kalian, ucap Aditya pada kedua orang tuanya. Bisma dan Bella sudah tahu kalau Zizi seorang janda. Vira sudah bercerita semuanya. Mereka tak masalah selagi keduanya saling suka. Lebih baik menikah daripada jadi fitnah dan zina. Kamu sudah dewasa, Dit. Semua keputusan ada padamu, kami selaku orang tua hanya menurut saja. Jika Zizi wanita pilihanmu, kami juga setuju. Restu kami selalu ada untukmu, nak, jawab Bella. Zizi menarik nafas panjang. Sebenarnya ini hal yang sangat dia khawatirkan, penolakan dari keluarga Aditya. Tapi ternyata tidak. Mama dan Papa Aditya sangat welcome padanya. Melinda pun juga tersenyum karena kebahagiaan akan menanti putrinya ini. Semoga ini pernikahan Zizi yang terakhir, tak ada lagi tangis kesedihan pada perempuan cantik itu. Raihan ingin buka suara lagi, tapi tangannya digenggam kuat Sasa. Sasa bisa melihat pengharapan pada Zizi. Dia tak ingin suaminya malah menghancurkan itu semua. Biarlah Zizi merasakan kebahagiaan manisnya saling cinta dengan Aditya. Tak seperti Zizi dan Alex dulu yang hanya menggoreskan luka. Mereka banyak yang kagum pada Aditya yang berani mengambil keputusan padahal mereka baru berkenalan. Selamat malam, mimpi indah sayang. Bisik Aditya mesra pada Zizi membuat jantung perempuan cantik ini tak berhenti berdetak kencang. Aditya memang sangat manis. Dia bisa membuat Zizi serasa melayang. Zizi merasa kalau dia kembali jatuh cinta. Rasanya pun begitu berbeda pada saat bersama Alex. Dulu dia yang terus berjuang, tapi dengan Aditya lelaki ini memperlakukannya layaknya ratu. Cie, yang lagi kasmaran, goda Sasa saat melewati kamar Zizi. Terlihat dua sejoli yang lagi mabuk cinta itu masih berdiri di depan pintu kamar. Zizi tak mau masuk sebelum Aditya pergi. Aditya juga begitu tak mau pergi sebelum Zizi masuk. Kapan mereka jadian sayang? Tanya Raihan penasaran. Kata Vania tadi siang saat kita tidak keluar kamar, jawab Sasa tersenyum manis. Abi dan Abel juga jadian lo, Beb, lanjut Sasa. Yang benar, Yang. Kenapa hanya beberapa jam kita di kamar sudah banyak berita yang tertinggal? Sepertinya mereka memang sengaja meninggalkan kita. Biarkan mereka bahagia, Beb. Kak Adit lelaki baik, aku tahu dia dan keluarganya. Abel juga begitu, hanya papa dan mamanya saja yang tak pernah akur, tapi Abel perempuan baik. Aku suka jika dia yang menjadi adik iparku. Jelas. Sasa menarik tangan Raihan masuk ke dalam kamar mereka. Karena Raihan masih kepo dengan Aditya dan kakaknya. Beb, jangan diperhatikan begitu, Kak Zizi nanti malu. Mereka punya privasi, Beb, meskipun kita keluarganya. Kak Zizi berhak menentukan pilihannya. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Lah, bagaimana cerita kita dulu, ucap Raihan yang tak setuju dengan ucapan Sasa. Jadi kamu menyesal?
Tanya Sasa melototkan matanya. Bukan begitu sayang. Aku hanya tak ingin kakakku terluka lagi, senggah Raihan dengan ekspresi takut Sasa marah. Kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini? Apa kamu menyesal? Cecar Sasa. Tidak sayang, aku sangat bahagia, sudah aku katakan kamu nafasku saat ini. Aku sangat mencintaimu. Sudah ya, tarik nafas, tenang, jangan bahas yang lain lagi. Ayo kita bobo, ajak Raihan menuntun Sasa ke ranjang. Dia tak ingin memancing emosi Sasa karena akan panjang urusannya. Misi, pasangan kupel mau lewat, goda Abel yang akan masuk ke dalam kamar. Tapi Zizi dan Aditya seperti enggan berpisah, masih berdiri di depan pintu kamar. Cepat halalkan Kak, kalau sudah tidak tahan, potong Abi sambil terkekeh. Membuat Aditya mengulum senyumnya, sedangkan Zizi wajahnya sudah memerah menahan malu. Kalau bisa malam ini akan aku halalkan sekarang, jawab Aditya. Cie, yang mau nikah, pekik Abel membuat Zizi mencubit kecil pinggang adik perempuannya ini. Sayang, sudah jangan digoda lagi, masuk sana biarkan mereka merasakan manisnya dulu sebelum berpisah. Karena lusa kita akan pulang, ujar Abi. Abel masuk ke dalam kamar setelah Abi pergi. Aku masuk dulu, ucap Zizi malu. Aku tak ingin berpisah, jawab Aditya membuat Zizi serasa kekurangan oksigen. Sialnya, ucapan Aditya serasa manis di telinga Zizi. Kenapa dia bisa merasa jadi muda lagi sejak bertemu Aditya? Zizi serasa menjadi ABG labil. Ingin mengucapkan dia juga tak ingin berpisah, tapi Zizi terlalu malu. Aditya menggenggam tangan Zizi dan mengecupnya, membuat dada Zizi bergetar hebat. Bulan depan aku akan menyusulmu ke Jakarta. Kita langsung menikah, ucap Aditya dan diangguki Zizi pelan. Dia juga ingin cepat menikah dengan Aditya. Dulu saat dengan Alex, Zizi tak seyakin ini, tapi dengan Aditya Zizi merasa nyaman. Aditya mampu mengalihkan dunianya yang dulunya Zizi berpikir ingin menjanda dulu. Saat bertemu Aditya malah sebaliknya ingin segera menikah. Siapa yang tak menyukai lelaki tampan, berani, tajir seperti Aditya? Sudah pasti dia akan banyak saingan nantinya, tapi tak masalah bagi Zizi. Meskipun dia janda, tubuhnya jika disandingkan dengan gadis remaja tak kalah menarik. Good night baby, ucap Aditya lagi. Good night, jawab Zizi. Aditya mendekatkan wajahnya pada Zizi, membuat Zizi menutup matanya. Aditya mengecup sekilas kening Zizi lalu meraba pipi kekasihnya ini lembut. Mimpikan aku, ujarnya tersenyum lalu pergi. Zizi serasa ingin pingsan, lututnya lemas dan detak jantungnya seakan berhenti. Dia sendiri bingung kenapa dia bisa sealai ini. Ada apa dengan dirinya? Cuit, yang lagi jatuh cinta, goda Abel saat Zizi masuk ke dalam kamar mereka. Bel, jangan digodain mulu, ucap Zizi malu. Abisnya gemes deh dengan kakak. Kalau aku yang di posisi tadi udah aku sosor tuh Kak Adit. Kakak malah diam gitu, oceh Abel. Sosor aja Abi. Bosan pacaran gak pacaran sama aja mah, kalau sama Abi, perlakuannya tetap sama.
Dulu masih sahabatan Abi juga sering cium pipi aku, katanya gemes jadi nggak ada bedanya kak. Jangan pipi lagi, minta di bibir, goda Zizi membuat Abel terdiam. Dia dan Abi memang tak pernah berciuman bibir. Hahaha, jangan pikiran jorok, masih sekolah juga. Yuk tidur sekarang, kan udah jadian jadi nggak perlu cium foto lagi kalau pengen minta langsung. Ucap Zizi terkekeh membuat Abel malu. Hari kepulangan pun tiba, dia mana mereka harus menyudahi acara liburannya. Waktu bersenang, senangnya telah berakhir, dilanjutkan untuk cari cuannya. Pekerjaan sudah menanti kita semua, ujar Bian terkekeh kecil. Yah, padahal rasanya baru sebentar ya Beb, masih pengen di sini. Ucap Sasa memeluk tubuh Raihan mesra sambil melirik Zizi yang sibuk dengan barang-barangnya. Jangan menyindirku, sahut Zizi yang tahu akan sindiran adik iparnya ini membuat Sasa menyengir. Tapi benarkan, goda Abel membuat wajah Zizi memerah. Mana Kak Aditya? Tanya Sasa yang tak melihat lelaki tampan tersebut. Pergi sebentar, jawab Zizi. Tadi Aditya pamit padanya karena ada keperluan sebentar. Oke, semua sudah siap berangkat, tanya Dani dan diangguki semuanya kecuali Zizi yang memang belum mau meninggalkan Bali. Tapi apa boleh buat, mau tak mau dia harus pulang ke Jakarta karena kafenya pun harus diurus, membuat Zizi bimbang. Tunggu sebentar lagi ya, tunggu Kak Aditya, jawab Sasa yang seakan tahu kegundahan iparnya ini. Zizi hanya menundukkan kepalanya karena dia semuanya belum bisa berangkat. Oke, masih ada waktu setengah jam lagi, kalau 15 menit Aditya tidak datang terpaksa kita berangkat karena tidak mungkin menunggu lagi, nanti malah ketinggalan pesawat, ujar Dani. Kali ini mereka berbeda tujuan, Dani langsung pulang ke kota mereka, sedangkan Bian dan Melinda pulang ke Jakarta. Mereka harus kembali ke rutinitas seperti biasanya. Bekerja keras mencari cuan untuk menyambung hidup dan pastinya untuk menyenangkan istri mereka. Vania nggak pulang? Tanya Melinda yang melihat Vania tidak membawa koper. Tidak tante, aku masih harus menyelesaikan beberapa job di sini, mungkin minggu depan akan pulang, jawab Vania tersenyum manis. Tak berapa lama terlihat Aditya dari kejauhan berlari ke arah mereka. Zizi menghela nafas lega karena Aditya bisa datang tepat waktu. Maaf sedikit telat, ada yang harus diselesaikan dulu, ujar Aditya sedikit ngos-ngosan karena berlari. Ayo berangkat, ajak Raihan. Mereka menaiki mobil. Vira dan Dani berpamitan dengan Bisma dan Bella lalu diikuti yang lainnya. Zizi menyalami punggung tangan calon mertuanya ini. Jangan takut, Aditya lelaki setia, bisik Bella membuat Zizi mengangguk kecil. Sebenarnya memang itu yang ditakutkan Zizi, Aditya lelaki tampan pasti banyak dikelilingi wanita cantik. Kamu tenang saja sayang, akan mama bantu jaga, lanjut Bella tersenyum kecil. Dia menyukai Zizi yang bersikap santun. Perceraiannya dan Alex bukan kehendaknya, tapi karena Alex yang tak bisa menerima Zizi sepenuhnya. Bahkan Alex berniat jahat pada Zizi. Pulang dulu ya Mbak, ujar Vira memeluk Bella. Jangan bosan kemari ya, kami tunggu kedatangannya lagi, jawab Bella.
Sepertinya kedatangan kalian yang akan kami tunggu di Jakarta, sahut Dani tersenyum menatap ke arah sang keponakan. Amin, jawab Bisma dan Bella serentak. Aditya dan Vania ikut mengantarkan mereka semua ke bandara. Dada Zizi terasa sesak akan berpisah dari Aditya, baru saja merasakan manisnya berpacaran sudah dipisahkan oleh jarak. Titip Zizi Ren, jangan cari kesempatan, dia calon istriku, tegas Aditya menepuk pundak Rendra. Oke bos, jawab Rendra memberikan jempolnya lalu menarik koper Zizi. Untuk jalan duluan meninggalkan pasangan yang sedang dimabuk cinta ini. Rendra tak ingin jadi obat nyamuk bila menunggu orang yang bucin sedang berpisah. Hati di jalan, ucap Aditya saat mereka hendak berpisah. Jangan tidur terlalu malam, jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitaminmu, ujar Zizi mengingatkan calon suaminya ini. Sayang, sebenarnya aku ingin sekali ikut denganmu ke Jakarta, tapi banyak yang harus aku selesaikan dulu di sini. Sejak berkenalan denganmu, aku serasa enggan menjauh darimu. Kenapa kita harus dipisahkan oleh jarak? Mungkin ini cara Tuhan agar kita bisa merindu, jawab Zizi. Itu sudah pasti, entah aku bisa melaluinya atau tidak. Jangan lupa beri aku kabar tiap waktu. Aku bisa gila kalau kamu tidak memberikanku kabar. Jangan alay, kita sudah dewasa. Cebik Zizi membuat Aditya memeluk tubuh perempuan cantik ini. I love you, bisik Aditya. Lalu mengeluarkan satu buah cincin berlian dari saku jasnya dan menyematkan di jari manis Zizi membuat Zizi terkaget. Jaga cincin ini seperti kamu menjaga cinta kita. Ini bukti keseriusanku sayang. Anggap aku sudah melamarmu. Karena saat aku memintamu pada papi dan mami, aku tak sempat menyiapkan cincin. Terima kasih kamu sudah mau menerimaku apa adanya meskipun aku seorang. Cup, satu kecupan dilayangkan Aditya di bibir mungil Zizi membuat Zizi terdiam. Aku tak ingin dengar apapun. Yang aku tahu aku mencintaimu sepenuh hatiku. Jangan berpikir macam sebentar lagi kita akan menikah. Kak Zizi ayo, pekik Abel dari kejauhan, Zizi menganggukkan kepalanya. Aku pergi. Pamit Zizi berjalan meninggalkan Aditya. Hati ingat ada aku yang selalu ada untukmu, pekik Aditya dan dibalas anggukan dari perempuan cantik ini. Zizi terus memandangi cincin berlian yang baru saja disematkan calon suaminya ini. Ini hal yang paling manis menurut Zizi. Kepalanya sedikit pusing memikirkan berjauhan dari Aditya. 2 hari sudah berlalu. Zizi saat ini tengah disibukkan dengan aktivitasnya mengurus kafe yang sudah dia tinggalkan beberapa hari karena liburan mereka. Zizi masih tinggal di rumah orang tuanya karena Melinda tak mengizinkannya kembali ke rumah. Ponsel Zizi berdering sedangkan dia sibuk memantau para karyawannya. Diliriknya sejenak ponselnya, lelaki itu benar menepati janjinya untuk menghubungi Zizi tiap waktu. Sehingga membuat Zizi sendiri kewalahan. Halo, jawab Zizi lembut, ini sudah ketiga kalinya Aditya menghubunginya padahal masih pukul 2 siang. Sayang kenapa lama sekali mengangkatnya, aku hampir saja ingin terbang ke sana, cerocos Aditya dari seberang sana.
Jangan gombal, aku sedang mengawasi beberapa pekerja. Karena sudah lama ditinggal jadi hari ini sangat melelahkan, jawab Zizi tersenyum manis. Sehari saja tak bertemu kamu membuatku sudah rindu. Jangan rindu, rindu itu berat biar aku saja kamu tidak akan mampu, jawab Zizi bercanda. Benar, aku tidak mampu berjauhan darimu. Bersambung.